Hai anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Ibu Elizabeth dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mari kita saksikan video selanjutnya. Terus jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar ya anak-anak. Kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan pecahan. Kita akan lihat satu persatu bilangan yang masuk ke dalam pecahan biasa. Contohnya adalah 7/3. Pecahan campuran contohnya adalah 5/3/5. Pecahan desimal contohnya adalah 2,4. Pecahan persen contohnya adalah 75%. Nah anak-anak, kita lanjutlah. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa. 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang kita lihat. 1/2. 1 adalah angka yang ada di atas, sedangkan 2 adalah angka yang ada di bagian bawah. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama konsep pecahannya. Perhatikan gambar pertama. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, dari gambar ini bisa terlihat bahwa pecahannya adalah 1/2. Sekarang kita lihat gambar kedua yang berwarna ungu. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 3. Dan nilai pecahannya adalah 1/3. Lihat perbedaan gambar pertama dan gambar kedua. Kenapa dikatakan 1/2? Karena 1 dari 2 bagian yang sama banyak. Kemudian, kenapa gambar kedua dikatakan 1/3? Karena 1 dari 3 bagian dalam satu lingkaran. Sudah lebih paham kan anak-anak? Kita lihat lagi gambar yang keempat. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai pecahannya adalah 1/4. Kemudian kita lihat contoh pada gambar keempat. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Nilai pecahannya adalah 3/4. Nah anak-anak, kita lihatnya pada slide berikutnya. Perhatikan gambar pecahan di bawah ini. Gambar pertama, 1/3. Jelaskan anak-anak, 1 persegi dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar dan diarsir warna merahnya adalah 1 bagian. Artinya, 1 bagian dari 3 bagian yang membentuk sebuah persegi. Lihat lagi gambar yang kedua. Sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, nilai bilangan dari gambar ini adalah 1/5. Kita lihat gambar yang ketiga. Sebuah segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian, tetapi dari 4 bagian ini tidak memiliki ukuran yang sama. Apakah ini juga disebut sebagai konsep bilangan pecahan yang benar? Benar, betul sekali jawaban anak-anak. Segitiga bukan gambar pecahan yang benar karena dibagi menjadi 4 bagian yang tidak sama besar. Oke anak-anak, sudah paham? Kita lihat yang berikut
contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Sekarang kita perhatikan gambarnya. 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Perhatikan baik-baik gambarnya. Nah, anak-anak, kita lihat lagi. Sekarang Ibu kasih contoh penyelesaian soalnya. Jika penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Contoh soal A, 2/5 tambah 1/5 sama dengan 2 tambah 1 adalah 3, maka hasilnya 3/5. Untuk soal B, 3/7 kurang 2/7 sama dengan 1/7. Karena penyebutnya sudah sama, langsung dikurangkan pembilangnya. 3 kurang 2 sama dengan 1. Kita lihat contoh yang berikut. 3/5 kurang 1/5 sama dengan 3 kurang 1/5. Ini lebih jelas lagi ya anak-anak, contohnya sama dengan 2/5. Jika penyebutnya sama, maka langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Lagi ya anak-anak. Sekarang perhatikan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita lihat gambar bolu dan pizza ini. Nilai bolu adalah 1/4 tambah nilai pizza adalah 2/6. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan jika penyebutnya berbeda? Nah, benar sekali. Samakan dulu penyebutnya. Contohnya ya anak-anak. Bagaimana menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda? Kita perhatikan contoh soalnya. 3/4 tambah 2/5 sama dengan 3 kita kalikan dengan 5 dan 2 kita kalikan dengan 4. Jadi dikalikan silang per penyebutnya langsung kita kalikan. Jadi 4 kali 5 atau 5 kali 4. Nilainya tetap sama. 3 kali 5 adalah 15 per 20 tambah 2 kali 4 adalah 8 per 20. Hasilnya 23 per 20. Begitupun juga dengan operasi pengurangan bilangan pecahan. Dikalikan silang 4 kali 3 kurang 2 kali 2 per 2 kali 3. 4 kali 3 hasilnya 12, dikurangkan dengan 2 kali 2 hasilnya 4. 12 kurang 4 per 6. 6 ini didapat dari 2 kali 3. 12 kurang 4, 8 per 6. Sama dengan, ini disederhanakan ke dalam pecahan desimal menjadi 1,33. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membawa pecahan biasa ke dalam pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen. Kita lanjut. Nah, Ibu harap kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan dan mulailah mengejar mimpi-mimpimu dengan semangat belajar di setiap hari. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di grup dan Ibu akan memberikan soal-soal ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.